10 menit ya. 10. Ya, Prof. Jangan lebih 10 menit. Siap, Prof. Silakan untuk yang tampil pertama. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi model yang saya gunakan ini adalah model inquiry dengan perpaduan dengan metode eksperimen. Dengan setting kelasnya kelas offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Amin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu. Juliana, Sherly Utari, Vivi. Hadir, Bu. Jadi semua. Jadi hari ini hadir semua ya? Hadir semua, Bu. Ya, Bu. Bagus. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu di sini punya 2 gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar ban, Bu. Gambar hula hoop, Bu. Betul. Terus Ibu mau tanya, kalau kalian lihat ini 2 gambar ini, dia itu berbentuk seperti Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. ya. Ya, betul. Ini adalah contoh bentuk lingkaran. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak rumus luas lingkaran? Saya, Bu, di L kuadrat. Nah, jadi di sini Ibu dengar 2 jawaban ya, ada yang jawab 2VR, ada yang jawab VR kuadrat. Jadi supaya tidak bingung, Ibu mau kalian temukan sendiri rumus lingkaran melalui eksperimen yang akan kita lakukan hari ini. Jadi hari ini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1-nya itu Sherly, Vivi, Ramla, kelompok 2-nya Faridah, Adinda, dan Miftah, dan kelompok 3-nya Yuliana, Afrizal, dan Setiawan. Jadi saya persilakan menuju ke kelompok masing-masing. Sekarang kalian sudah duduk ya di kelompoknya masing-masing. Namun sebelumnya Ibu mau kalian baca dulu materi yang ada di buku paket kalian. Silakan. Silakan cari informasi yang memungkinkan untuk kalian gunakan dalam eksperimen hari ini. Saya berikan waktu 5-10 menit untuk mencari informasi yang lebih untuk materi eksperimen kita kali ini. Prememori. Bagaimana, sudah peroleh informasi tambahan yang bisa membantu kalian hari ini? Sudah, Bu. Kalau begitu, silakan dimulai eksperimennya dan diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Prememori. Bagaimana, sudah selesai? Apakah eksperimennya sudah memperoleh hasil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Jadi saya persilakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan Isrania. Saya saja, Bu. Ya. Silakan Sherly. Kami menemukan rumus luas lingkaran dengan membentuk 16 potongan juring, Bu, menjadi sebuah segitiga.
Ya, bagus. Berikan plus dulu kepada kelompok 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan kelompok 2. Saya, Bu, Perwakilan kelompok. Iya, silakan. kami menemukan rumus luas lingkaran dengan membentuk juring menjadi jejar genjang, Bu. Ya, jadi tadi kelompok 1 dapat rumus luas lingkaran dari rumus luas segitiga, sedangkan kelompok 2 dapat rumus luas lingkaran dari luas jejar genjang. Dan ternyata hasil yang diperoleh sama ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Baik, Bu. Tidak, Bu. baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, yang terakhir silakan perwakilan kelompok 3. Saya, Bu. Bangun datar yang Iya. dapat kami bentuk dari 16 potongan juring adalah trapesium. Iya, bagus. Jadi hasil penemuan dari 3 kelompok ini memperoleh hasil yang sama, yaitu VR kuadrat, meskipun bangun datar yang digunakan itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan segitiga, ada yang menggunakan jejar genjang, dan ada yang menggunakan trapesium. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Karena Sudah tidak ada paham, Bu. pertanyaan. Ya, karena tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Berhubung karena waktunya juga sudah habis, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa meningkatkan rasa keingintahuan kalian, dan Ibu mau menyampaikan minggu depan itu kita akan masih membahas tentang lingkaran, namun kita akan menemukan rumus keliling lingkaran. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya saya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pagi. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Oh, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Amin. Oke, hadir semua anak-anak? Hadir semua, Bu. Sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang min, median, dan modus data tunggal. Ada yang tahu apa itu min? Nilai rata-rata, Ibu. Nah, betul. Min itu merupakan nilai rata-rata dari sekumpulan data. Dengan adapun rumusnya atau cara menghitungnya itu jumlah banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Maksudnya bagaimana, Ibu? Nah, bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk lebih memahaminya, Ibu langsung berikan saja contoh ya. Di sini Ibu punya cerita. Ada 4 orang anak, yaitu Afrizal, Adinda, Yusmi, dan Alim. Nah, mereka ini masing-masing mempunyai balok mainan. Afrizal memiliki 4 balok mainan, Adinda 8 balok mainan, Yusmi 7 balok mainan, dan Alim memiliki 5 balok mainan. Terus cara cari rata-rata mainan yang dimiliki teman-teman kita ini bagaimana? Siapa tadi yang masih ingat rumus min yang baru Ibu sebutkan? Saya, Bu. Ya, coba sampaikan, Nak Dinda. Jumlah banyaknya data bagi banyaknya data, Ibu. Oke, betul sekali ya, Nak Dinda. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan seluruh balok mainan yang dimiliki teman-teman kita ini, di mana jumlahnya yaitu 4 ditambah 8 tambah 7 tambah 5. Berapa hasilnya anak-anak? Tidak muncul, Bu. PPT-nya, Bu. Oh, sorry.
PT-nya enggak. Sudah? Sudah. Oke. Nah, hasilnya 4 ditambah 8 tambah 7 tambah 5 berapa anak-anak? 24. 4, Bu. Betul sekali. Nah, itu baru jumlah banyaknya data. Sekarang kita mencari jumlah data, di mana jumlah data itu banyaknya teman-teman kita yang punya balok mainan tadi. Coba hitung ada berapa teman-teman kita yang punya mainan. Ayo sebut. Afrizal, Ya. Dinda, Bu. Adik Yusmi juga, Bu. Nah, totalnya berapa? Alim, Empat, Kak Alim. Bu. sama Alim Alim. juga, Bu. Totalnya berapa? 4, Bu. 4, Bu. 4, Bu. Oke, Empat, sekarang Bu. kita tinggal membagi angka-angka tadi ya, didapat ada 24 dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? 6, Bu. 6, Bu. 6, Bu. Gini ya. Ada 6 balok mainan yang rata-rata balok mainan yang dimiliki teman-teman kita. Nah, sekarang Ibu minta 10 orang dari kalian menyebutkan jumlah buku yang kalian miliki. Pre-memory. Nah, ini dia sekarang sudah ada 10 dari teman kita yang menyebutkan jumlah buku yang mereka punya. Ada yang punya 6 buku, 4, 7, 5, dan 8 buku. Kira-kira dari angka-angka ini mau kita apakan ya anak-anak? Cari rata-rata, Bu. Wah, betul sekali. Selain mencari rata-rata, kira-kira mau selain rata-rata, apa kita juga bisa mencari median dan modusnya. Tapi sebelum itu kita urutkan angka-angka ini dulu, seperti ini. Nah, dari angka-angka ini, angka yang paling banyak muncul itu angka berapa ya? 4, Bu. Iya, betul. Karena 4 ini yang paling banyak muncul, makanya 4 ini disebut modus. Sekarang median, di mana median itu merupakan suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau singkatnya median itu merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, seperti ini angka yang Ibu tandai merah ini ada 4 angka di sebelah kiri dan 4 angka di sebelah kanannya. Kalau nilai tengahnya ada 2 angka seperti itu, bagaimana, Bu? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya, Vivi. Nah, karena ini jumlah datanya ada 10, di mana 10 itu merupakan angka genap, makanya nilai tengah itu kita jumlahkan lalu dibagi 2, hasilnya dapat 5. Nah, bagaimana kalau jumlah datanya ganjil? Misalkan kita tambahkan lagi 1 angka menjadi 11, di mana 11 merupakan angka ganjil ya. Ya, kita langsung saja mengambil nilai yang ada di tengah-tengah itu. Kemudian, oh ya, kelupaan tadi, minnya berapa ya anak-anak untuk data yang genap tadi? Atau siapa yang mau coba jawab? Saya, Bu. Ya, coba Nak Alifah. Totalnya tadi ada 53, Bu. Terus banyaknya anak ada 10. Jadi 53 per 10, Bu. Hasilnya 5,3, Bu. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Nak Halifah. Nah, sepertinya semua sudah paham ya anak-anak. Iya, Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu punya teka-teki silang sederhana. Tapi sebelumnya kalian membentuk kelompok dulu ya, supaya lebih cepat dan mudah mengisi TTS-nya. Jadi yang paling banyak mengisi dan menjawab Ibu beri diskon tugas hari ini. Nah, ini dia bentuk TTS-nya. Ibu kasih waktu 15 menit bekerja bersama teman kelompoknya mengisi TTS tersebut. Pre-memory. Oke, waktu habis. Kelompok berapa nih yang bisa jawab cepat dan tepat? Ayo, Saya, ayo, Bu. ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Belum terdengar suaranya kelompok Saya, Bu. dua. Saya, Bu. Marni. yang Oke, muncul Bu. di- Ini Ya, oke. Berdasarkan hasil kerja kelompok saya, Bu, saya akan memberikan jawaban dari TTS yang Ibu berikan. Untuk satu mendatar itu ada 4 kotak. Pertanyaannya, jumlah banyak data per jumlah data adalah rumus dari jawabannya min. Kemudian yang kedua, satu menurun, Bu, itu kan dia 5 kotak. Pertanyaannya, data yang sering muncul disebut modus, MODUS. Kemudian 2 mendatar, pertanyaannya, modus dari angka berurutan 1, 3, 7, 8, 9, 9, 10 adalah berapa? Jawabannya, karena ada 8 kotak, jadi itu jawabannya 9.
Kemudian untuk pertanyaan 4 menurun, nilai tengah setelah data diurutkan adalah 4 menurun itu 6 kotak. Jadi jawabannya median. Kemudian 3 mendatar, itu pertanyaannya median dari angka berurutan 1, 1, 3, 3, 5 terdiri dari 4 kotak, berarti jawabannya TIGA 3. Kemudian yang terakhir, 5 menurun, pertanyaannya Ira punya 6 bola, Setiawan 7 bola, Vivi 10 bola, Yuliana 9 bola. Berapa kaminnya? Karena kotaknya ada 7 dan sudah dihitung, berarti jawabannya adalah DELAPAN atau 8. Itu jawabannya Ibu Guru. Makasih. Oke, kita coba lihat kunci jawabannya ya, apakah sudah sesuai. Oke, ternyata semua jawabannya sudah tepat ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu rasa semuanya sudah mengerti di mana min itu merupakan min itu merupakan rata-rata dari sekumpulan data, modus merupakan banyaknya data yang paling banyak muncul, kemudian median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang malu bertanya sama Ibu, boleh bertanya sama teman yang ada di sampingnya. Kemudian untuk hari ini Ibu rasa cukup, Ibu tinggalkan tugas ya untuk kelompok 1 dan 3, karena tadi kurang cepat dan tepat menjawab pertanyaan, menjawab TTS-nya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, saya persilakan pemateri selanjutnya. Waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi pertandingan pecahan dengan model RMA, Realistic Mathematical Equation. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apakah Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. bagus nih? Bagus, Kak. Sudah kedengaran. Lanjut. Bagus nih? Oh iya. Ya, sudah. Saya ulang. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, pertama-tama disiapkan dulu pre-memori. Ibu absen dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih Masih, Bu. Pecahan. Ya. Masih ada yang ingat pecahan itu apa? Yang ada pernya, Bu. Bilangan yang punya pembilang sama penyebut, Bu.
Ya, ada lagi jawaban yang lebih. Ya, jadi pecahan adalah bilangan yang mempunyai pembilang dan B disebut penyebut. Silahkan dibuka bukunya halaman 24. Dalam membandingkan bias menggunakan tanda perbandingan. Ada yang tahu tanda perbandingan itu seperti apa? Lebih besar, Bu. Setiawan, siapa yang presentasi nih? Yasmi. Yusmi. Prof. Siti Hardianti, Prof. Yang presentasi. Nanti ini soalnya enggak bagus jaringannya di. Iya, Prof. Putus-putus. Ya, Drianti. Oke, jalan-jalan. Ya, Prof. Iya, cocok membaca video soal tensi sehingga nanti mereka Pak Gub ini tahu betul dan ceritakan bagus. Karena Kak Hardianti, silakan Kak, lanjut. Iya, jadi saya lanjut. Silahkan dibuka bukunya halaman 24. Dalam membandingkan biasanya menggunakan ada yang tahu? Lebih besar, Bu. Tanda perbandingan itu ada ya. Jadi cocok. Jadi tanda perbandingan itu ada yang lebih besar, lebih kecil dan sama dengan tanda lebih besar itu tandanya begini. Ini tanda lebih besar. Kalau mau yang gampang, kita tarik garis dari atas membentuk huruf B. Jadi tandanya B, besar. Kemudian untuk tanda lebih kecil, ini kita tarik garis dari atas membentuk huruf K sehingga tandanya bisa dibaca kecil. Jadi tanda lebih kecil itu begini, tanda lebih besar seperti ini. Dan yang terakhir adalah tanda sama dengan. Pasti semuanya sudah tahu kan kalau tanda sama dengan seperti ini. Selanjutnya, Ibu Ardianti, tidak kedengaran suara tak. kedengaran nih, Kak? Kedengaran nih? Iya. Iya, Kak. Bagus nih? Iya, Kak. Kedengaran. Iya. Ada yang tahu ini apa? Kue, Bu. Roti, Bu. Roti, ya. Kelihatan kue ya. Iya, semuanya suka makan roti. Suka, Bu. Suka, Bu. Di sini Ibu mempunyai 2 buah roti. Siapa yang mau bantu Ibu memotong rotinya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Miftah dan Sherly ke depan untuk membantu Ibu memotong rotinya.
Ya, di sini Ibu mempunyai 2 roti. Roti yang satu dipegang oleh Miftah dan roti yang satunya lagi dipegang oleh Sherly. Roti yang dipegang oleh Miftah dipotong menjadi 2 bagian. Bisa dipotong menjadi 2 bagian, Miftah? Bisa, Bu. Ya, ada yang tahu berapa per berapa rotinya atau nilai pecahannya berapa? Seperdua. Seperdua, Bu. Dua, Bu. Iya, betul. Ada yang tahu kenapa bisa seperdua? Karena satu roti dibagi 2, Bu. Ya, pintar sekali. Jadi, roti yang dipegang Miftah nilainya seperdua. Kemudian, selanjutnya roti yang dipegang Miftah atau Sherly yang dipegang Miftah dipotong menjadi 4 bagian. Bisa dipotong rotinya, Miftah? Bisa, Bu. Jadi ada berapa bagian setelah dipotong menjadi 4? 4 bagian. 4 bagian. Iya, 4 bagian. Jadi kalau 4 bagian nilai pecahannya berapa? 1/4. 1/4, Bu. 1/4, Bu. 1/4, Bu. Ya, betul sekali. Jadi semuanya perhatikan potongan roti yang sudah dipotong oleh Miftah dan Sherly. Potongan mana yang lebih besar? Seperdua, Ibu. Ya, Seperdua, iya, Bu. seperdua. Potongan seperdua yang lebih besar. Jadi perbandingannya bagaimana? Seperdua lebih besar dari 1/4, Bu. Lebih besar dari Ya, betul sekali. Untuk Miftah dan Sherly, silahkan duduk. Rotinya bisa dibagi ke temannya, tapi dimakan setelah jam istirahat ya. Jadi Ya, sudah Bu. mengerti tentang perbandingan pecahan? Iya, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti. Ngerti, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya, Ibu bagi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Sebagaimana yang Ibu sebutkan nama kelompoknya tadi, silahkan duduk sesuai dengan teman kelompoknya. Di sini, Ibu akan membagikan soalnya. Jadi, satu soal dikerjakan secara berkelompok. Coba perhatikan di lembar kerjanya, kita akan mengerjakan soal. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Tidak, Gimana susah tidak? Gampang, Bu. Gampang. Gampang, Bu. Gampang. Gampang, Bu. Ya, kalau gampang, siapa yang mau maju ke depan memperlihatkan Saya, Bu. jawabannya? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Yuliana. Yuliana, silahkan naik. Kertas jawabannya bisa dibawa. Ya, Bu. Ya, itu tadi jawaban dari Yuliana. Apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama, Sama, Bu. Ya, bagus sekali. Untuk soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Ira. Itu tadi jawaban dari Ira. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Coba dijelaskan kenapa jawabannya seperti ini. Pre-memory, iya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sudah tahu membandingkan pecahan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, jadi perbandingan pecahan itu ada lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan. Sampai di sini pelajaran hari ini, semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dimengerti, amin. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk sekarang, Prof, apakah dibuka pertanyaan atau dilanjut, Prof? Mungkin kita lanjut dulu.
Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Warahmatullahi memulai kelas hari ini, wabarakatuh. ketua kelasnya silakan memimpin doa pre-memori. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Pre-memori. Semua. Jadi, hari ini kita akan belajar barisan dan deret aritmatika. Nah, Ibu ingin bertanya, yang masih ingat tentang barisan aritmatika yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada Bu, saya Ya, silakan, Nak. yang itu Bu, pelajari pola bilangan Bu. Yang Iya, mempelajari ada pola yang bilangan lain? Bu. Saya, Bu, yang ada bedanya, Bu. Ya, betul sekali. Masih ada yang lain? Sudah tidak ada ya. Jadi, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua sukunya itu berurutan selalu merupakan bilangan tetap, atau bisa dikatakan selisih itu adalah bedanya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pre-memori. Nah, tolong perhatikan gambar yang ada di slide. Apakah ada yang dapat menyimpulkan apa yang bisa kalian pahami dari gambar tersebut? Saya, Bu, dari gambar di atas itu merupakan barisan aritmatika, Bu. Iya, betul. Saya- Ada yang lain? Saya Bu, dari gambar 1, 2, dan 3, dan 4 memiliki selisih atau beda yang sama Bu, yaitu bedanya 20 Bu. Masih ada pendapat yang lain, Nak? Saya, Bu. Gambar 1 merupakan suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, betul sekali. Nah, jawaban dari teman-teman kalian. Nah, silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman kalian yang telah menjawab benar. Jadi, rumus dari Ibu ingin menjelaskan bahwa U1 merupakan suku pertamanya. Nah, untuk mencari suku selanjutnya, kita menambahkan suku sebelumnya ditambah dengan bedanya. Jadi, rumus umum suku KN yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Dari permasalahan yang sebelumnya tentang perubahan kecepatan mobil, ada yang bisa menentukan berapa kecepatan mobil pada suku ke-6? Saya Bu, Ya, silakan, Nak. ya, jadi kecepatan mobil pada suku ke-6 yaitu di mana U6 sama dengan 20 ditambah 6 kurang 1 dikali 20 sama dengan 120. Jadi kecepatan mobilnya itu Bu 120. Betul sekali. Nah, jawaban dari teman kalian. Jadi, Ibu harap kalian sudah paham ya cara mencari suken barisan aritmatika. Nah, selanjutnya, Ibu ingin memberikan kalian, memberitahukan kalian manfaat kita belajar barisan dan deret aritmatika. Nah, Ibu ingin bertanya, apa ada yang sudah pernah ke bioskop untuk nonton film? Pernah Bu, saya nonton Spider-Man. Saya juga, Ibu Bu, pernah. Ya. Nah, Ibu rasa semua sudah pernah ya ke bioskop. Nah, coba perhatikan ketika kalian duduk dalam kursi bioskop. Bisakah kalian menghitung berapa jumlah dari kursi bioskop? Bisa Bu, dihitung satu-satu. Lama tidak, Nak? Lama Bu, lama. Lama Bu, lama. Dengan menggunakan rumus dari barisan dan deret aritmatika, kalian bisa menghitung berapa banyak suken dari barisan kursi bioskop serta menghitung jumlah dari kursi bioskop. Adapun deret aritmatika itu adalah jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika di mana kita menambahkan semua suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, adapun rumus dari deret aritmatika itu Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah buka kurung N kurang 1 balas kurung dikali B.
Nah, selanjutnya kalian perhatikan ya, Google Classroom-nya Ibu telah membagikan LKPD, serta Ibu juga sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu harap kalian bisa membuat grup untuk berdiskusi ya. Diskusinya boleh di WA saja. Nah, dalam LKPD itu ada 8 nomor. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya sampai nomor 4 saja. Setiap kelompok itu setiap perwakilan kelompok itu Ibu akan menunjuknya agar kalian bisa bekerja bersama-sama dan semuanya bekerja secara kooperatif. Pre-memory. Ada pertanyaan? Pre-memory. Nah, silakan kelompok 1 Adinda. Paparkan hasil diskusinya. Iya Bu, hasil diskusi dari kelompok 1 itu Bu, untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya susunan ke-1 itu ada 4 batang korek api, susunan kedua ada 7 batang korek api, susunan ketiga itu ada 10 batang korek api. Untuk soal nomor 2 jawabannya itu U6-nya itu 19 dan U7-nya itu 22. Untuk jawaban nomor 3 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Dan untuk jawaban nomor 4-nya Bu, jawaban kami tetap dengan bedanya itu 3 Bu. Nah, jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya anak-anak. Nah, yang lain ada yang ditanyakan? Atau ada jawaban yang lain? Atau jawabannya sudah sama? Sama Bu. Sama Bu. Sama. Setelah diskusi dengan teman kalian, coba kalian melakukan peregangan dulu, rilekskan badan sebelum kita melakukan kuis ya anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan coba kalian perhatikan yang ada di slide. Tolong kerjakan sekarang ya soalnya dan kirim di WA Ibu jika sudah mendapatkan jawabannya. Ibu kasih waktu 5 menit. Pre-memory. Wah, sudah masuk semua ya jawabannya. Nah, Ibu lihat kalian sudah paham tentang barisan aritmatika. Nah, oh iya Ibu lupa. Sebelumnya tadi ada LKPD yang Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Tolong lanjutkan nomor 5 sampai 8 kemudian kirim di Google Classroom. Itu adalah tugas individunya ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Hari ini kita sudah belajar cara mencari barisan dan deret aritmatika. Nah, iya, Ibu ingin menegaskan bahwa hari ini kita mempelajari tentang rumus dan rumus barisan aritmatika itu UN sama dengan N tambah 1 N kurang 1 kali B, adapun rumus deret aritmatika, serta kita sudah mempelajari manfaat kita mempelajari barisan dan deret aritmatika. Nah, Ibu ingatkan pekan depan kita masih akan belajar tentang deret aritmatika. Tolong kalian pelajari materinya ya anak-anak. Nah, pelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Di masa pandemi ini, jangan lupa perbanyak minum air putih dan vitamin. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Setiawan, halo. Ya, Prof. Halo, ini yang keempat ya? Ya, Prof. Yang keempat tadi, Prof. 3 dulu, 3 diskusi. Jadi batasnya kepada pertanyaan dulu, saya dengar cara menjawabnya. Mulai dari Sul Hijrah, Shirley, kemudian Siti Hardianti. Ya, kalau Vivi nanti gelombang kedua diskusinya. Ya, Prof. Silakan diskusi. Ini kemampuan menjawab juga perlu saya nilai. Sebentar saya komentari terakhir. Silakan. Untuk 3 yang pertama ya. Kalau bisa pertanyaannya masing-masing 1 saja. Siap, Prof. Baik, Prof. Ya, mungkin dari
teman-teman sekalian ada yang tanyakan dari penampilan ketiga teman tadi? Ya, silakan Kak Afrizal. Ya, oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya kepada saudari Sulfitra Mustabil mengenai proses pembelajaran yang dibawakan. Pertanyaan saya itu mengenai strategi pembelajaran yang tepat digunakan hanyalah strategi pembelajaran inquiry, bukan expository, karena menggunakan expository dapat menghambat perkembangan anak dan membuat pelajaran menjadi membosankan. Pertanyaan saya itu, bagaimana argumen Anda dalam menanggapi pernyataan tersebut? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, ditampung dulu. Ya, Prof. Oke, selanjutnya Kak Romlah, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Saudari Serli Utari. Kan tadi di mana pada proses pembelajarannya itu tentu menggunakan model atau metode. Kemudian menjadi pertanyaan apa ciri khas dari model atau metode yang digunakan sehingga bisa kita simpulkan bahwa model atau metode itu sesuai dengan materi yang dibawakan khususnya pada materi matematika. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya silakan yang ingin bertanya ke Kak Hardianti dari teman-teman. Oke, sambil nunggu kalau tidak ada, jawab dulu. Siap, Prof. Mungkin dari Rasul Hijrah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Afrizal. Sambil menunggu pertanyaan untuk Kak Hardianti. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi itu pendapat yang menyatakan bahwa model inquiry lebih tepat digunakan dibandingkan dengan expository. Jadi menurut saya pendapat itu masih kurang setuju karena inquiry model expository juga itu cocok digunakan dengan catatan guru harus membuat pembelajaran dengan model expository menjadi pelajaran yang tidak membosankan dengan cara memadukan metode expository ini dengan dengan formulasi yang baru seperti cerita-cerita yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas, sehingga karena yang kita ketahui itu kalau anak-anak itu lebih suka bercerita. Terus kita bisa kalau dengan cara itu maka siswa tidak akan bosan dalam proses pembelajaran, karena yang kita tahu anak-anak itu suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita, apalagi cerita-cerita tentang kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Kak Afrizal? Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, sudah paham. Oke, ya mungkin Kamar nih ada pertanyaan untuk Kak Hardianti, saya persilakan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Hardianti. Pertanyaannya seperti ini, setelah melihat tadi proses pembelajarannya, saya ingin bertanya itu yang digunakan model pembelajaran apa, kemudian apa kelebihan dari model yang digunakan tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin untuk pertanyaan untuk Kak Hardianti, mungkin sebelum itu kita ke Serlu dulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Ramlah. Saya persilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Di sini pada kesempatan ini saya menggunakan model CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana CTL ini merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan menghasilkan dengan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Adapun ciri-cirinya yaitu adanya kerjasama antar semua pihak, kemudian menekankan pentingnya pemecahan masalah, menyenangkan dan tidak membosankan, pembelajaran yang terintegrasi, kemudian siswa aktif dan kritis, dan menggunakan berbagai sumber. Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode analogi and case study, yaitu mengajar dengan memberikan contoh studi kasus berdasarkan hal-hal yang ada di sekitar siswa. Kemudian saya mengkombinasikan metode analogi and case study dengan metode TTS, teka-teki silang, di mana ciri khas umum ketiga model dan metode ini yaitu pemecahan masalah dan kontekstual. Mungkin itu saya kembalikan ke Setiawan. Ya, untuk jawaban dari Saudara Serli, bagaimana Kak Ramlah? Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya ke Kak Hardianti. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Marni. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Marni. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa model yang saya gunakan yaitu model RME, Realistic Mathematics. Permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi kelebihannya di sini memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga mempermudah siswa menerima materi. Jadi siswa tidak akan mudah lupa dengan menyelesaikan soal karena siswa turun langsung dalam kehidupan sehari-hari. Itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada. Ya, itu jawaban tadi dari Kak Hardianti. Bagaimana dengan Kak Marni? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup. Terima kasih. Oh iya. Tapi Prof, apakah dilanjut untuk? Oh iya Prof. Baik, siap Prof. Selanjutnya silakan pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran mengambil strategi membuat tabel pada materi konversi satu. Ya, putus-putus Ki Miftah. Mohon maaf tadi karena ada gangguan jaringan. Jadi baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Memori.
Jadi adapun indikator kita pada pagi hari ini jadi yaitu mengenal konversi satuan panjang. Jadi dengan menggunakan strategi membuat tabel kita dapat mengkonversi satuan panjang. Ada yang tahu apa itu konversi? Ya Bu, konversi itu mengubah. Oh ya, betul sekali. Namun sebelum kita masuk ke materi konversi satuan panjang, ada yang tahu gambar apa ini? Saya, Bu. Garis. Penggaris Sama pensil. Betul sekali. Gambar yang kedua, ada yang tahu gambar apa ini? Saya, Bu. Gambar meteran. Ya, betul sekali. Jadi penggaris dan meteran itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Ada yang tahu apa-apa saja satuan panjang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kilometer, meter, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, betul sekali. Jadi dalam satuan panjang itu jika turun satu tangga maka dikali 10 dan ketika naik satu tangga maka dibagi 10. Misalnya Ibu kasih contoh soalnya yaitu 1 kilometer berapa meter. Jadi kilometer ke meter itu turun 3 tangga jadi kita kalikan 1000. Jadi 1 dikali 1000 maka 1000 meter. Jadi 1 kilometer itu 1000 meter. Namun di sini Ibu punya strategi yang lebih mudah sehingga kita dapat mengkonversi satuan panjang ini dengan mudah, yaitu strategi membuat tabel. Jadi yang pertama-tama kita lakukan yaitu membuat 7 kolom, kemudian bubuhkan satuan-satuan panjang. Misalnya contoh soalnya seperti tadi, 1 kilometer berapa meter. Jadi yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu tambahkan atau menuliskan angka 1 di bawah kilometer. Kemudian tambahkan 0 hingga di meter. Maka hasilnya yaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bagaimana anak-anak sudah bisa memahami bagaimana cara mengkonversi panjang menggunakan strategi membuat tabel? Bisa Bu, Udah, Bu. gampang. Ya, Bu. Ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan kuis. Jadi siapa yang bisa cepat mengerjakan kuisnya, Ibu nanti akan memberikan tambahan nilai pada nilai ulangannya. Ini kuisnya silahkan dikerjakan selama 15 menit. Pre-memory. Ada yang ingin menjawab kuisnya? Saya Bu. Ya, silahkan Nak. 2 cm sama dengan 20 meter. 2 dekameter ditambah 2 meter sama dengan 220 desimeter. Dan 5 hektometer sama dengan 0,5 kilometer. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Ananda Marni. Jadi, ada yang sama jawabannya dengan Ananda Marni tadi? Sama, Bu. Jadi, Bu rasa anak-anakku sekalian sudah paham semua mengenai materi pada hari ini, yaitu materi konversi satuan panjang. Karena waktu kita telah selesai, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengulangi pembelajarannya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya saya sendiri sebagai pemateri. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kelipatan bilangan.
Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, mungkin ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya dulu. Memori. Selanjutnya, apakah semua hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Hadir semua, Pak. baiknya kita berdoa secara yang dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Memori. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kelipatan bilangan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Makanya anak-anak sekalian, sesampainya di rumah jangan langsung main. Alangkah baiknya itu membuka pelajaran yang akan dipelajari minggu depannya. Oke. Adapun kelipatan bilangan itu adalah hasil pertambahan berulang. Sudah dipaham? Paham, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini adalah contoh kelipatan bilangan. Seperti bisa dilihat sendiri, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan kelipatan dari 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, dan seterusnya. Maka kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh kedua. Cara kedua untuk menentukan kelipatan bilangan. Bisa menggunakan garis bilangan seperti yang seperti yang kalian lihat. Dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 selalu ditambahkan dengan 2. Otomatis kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bagaimana? Saya dimengerti semua? Ya, mengerti, Pak Guru. Sudah, Pak. Mengerti, Pak Guru. Oke, karena semua sudah mengerti, silakan bagi kelompok masing-masing. Karena kita akan mengadakan kuis hari ini. Oke, bagaimana? Sudah? Ya, Pak. Sudah ada kelompoknya, Pak. Sekarang dengarkan ya pertanyaannya. Coba sebutkan kelipatan dari 4. Saya, Pak. Coba Kak Saiful. Coba Saiful. Ya, siapa? 4, Ya, 8, 12, 16, dan seterusnya, Pak. Oke, betul. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya dengarkan pertanyaan berikutnya ya. Coba sebutkan kelipatan dari 6. Saya, Pak. Ya, silakan. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, Pak. Ya, betul. Beri aplaus untuk kelompok 2. Memori. Oke, gamenya telah selesai. Dari game tadi, yang menjadi juara itu adalah kelompok 1 dari kelompok Kak Saiful. Beri aplaus untuk kelompoknya Kak Saiful. Oke, bagaimana materi hari ini dipahami? Dipaham, Pak. Oke, karena rata-rata sudah paham, jadi mungkin sampai di sini materi yang Bapak bawakan. Minggu depan jangan lupa membaca faktor bilangan. Oke? Ya, Pak. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tahu, Prof? Baik. Sekarang diskusi dulu tahap kedua. Oh, siap, Prof. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Kak Vivi, saya dan Kak Miftah ya, silakan Kak Isran ya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya pertanyaan untuk Vivi, di mana tadi dijelaskan bahwa model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang ingin saya tanyakan adalah apa alasannya sehingga memilih model pembelajaran itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Yusmi, silakan. Saya mau bertanya pada Saudari Miftah. Tadi dikatakan dia menggunakan strategi membuat tabel. Nah, pertanyaannya itu, kan tadi materinya itu konversi satuan panjang. Kira-kira selain materi konversi satuan panjang, materi apa lagi yang bisa yang cocok digunakan apabila kita ingin menerapkan strategi ini? Seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada saya. Ya, pertanyaan kepada Ketua Tingkat. Atau Mana Halifah biasa itu rajin bertanya. Mana Halifah? Halifah, silakan. Silakan Halifah. Iya Pak. Iya Prof. Kalau begitu saya bertanya. Ya, tadi digunakan games dalam pembelajaran. Nah, di sini bisa dijelaskan sebenarnya metode apa yang digunakan dalam pembelajaran ini, dan mungkin strategi yang digunakan, dan sebenarnya games ini apakah bermanfaat ketika dalam pembelajaran yang games itu diterapkan dalam pembelajaran, apakah dia bisa bermanfaat ketika pembelajarannya itu materi-materi yang kompleks? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus pertanyaan. Ya, Di mungkin game dari itu kan main-main tuh. Coba main-main dengan bilangan real. Kompleks. Oke, good. Mungkin dari Kak Vivi atau Kak Miftah, ada yang menjawab pertanyaan tadi? Silakan. Saya pertanyaan dari Saudari Isrania tadi, alasan saya memilih model PBL. Nah, saya memilih model PBL dengan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, alasannya itu karena di masa pandemi ini siswa itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan aktivitas belajar, siswa dibutuhkan suatu pembelajaran yang inovatif dan efektif pada pembelajaran yang dilakukan secara online. Nah, oleh karena itu, orientasi pembelajaran di kelas haruslah yang dapat diharapkan mampu mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di mana problem based learning ini pembelajarannya lebih mengutamakan proses belajar, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa dengan penggunaan masalah kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa. Nah, yang menurut Trianto, bahwa tujuan dari problem based learning itu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalahnya. Bagaimana Kak Iin? Ya, terima kasih atas jawabannya, bisa dipahami. Ya, selanjutnya mungkin dari kami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yusmi, yaitu dengan strategi membuat tabel materi-materi apa saja yang cocok untuk strategi ini. Jadi strategi membuat tabel itu dapat juga dilakukan atau diterapkan dalam materi konversi satuan berat, FPB dan KPK, statistika, namun tidak semua pembelajaran dalam matematika dapat diterapkan strategi ini. Tergantung kita bagaimana dalam memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan penanya? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Paham. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Halifah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model ABC Games, di mana karakteristiknya itu
yaitu belajar permainan mandiri dan aktif. Di sini siswa diajar untuk aktif menjawab pertanyaan yang diberikan dan alasannya juga memberikan games ke mereka. Dan untuk strategi pembelajarannya itu sendiri itu pasal kubus atau berkelompok, kreatif dan bermain. Mungkin untuk materi yang untuk games yang diterapkan di materi-materi lain mungkin tidak bisa karena mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu digunakan untuk di games. Contohnya tadi yang disampaikan Prof, bilangan asli, prima dan sebagainya. Bagaimana dengan penanya? Ya, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Bisa? Baik, baik. Saya komentar umum dulu ya. Ya, kelihatannya ini mungkin karena kondisi ini kita tidak ketemu langsung di kelas. Jadi masih dominan pada penggunaan media ya. Jadi masih dominan pada penggunaan media, masih dominan pada mengajarkan materi. Padahal intinya ini mata kuliah kita adalah pemanfaatan metode, strategi, pendekatan model yang dinaungi oleh teori-teori belajar tertentu, payungnya. Ya mungkin ini sebabnya karena tidak ketemu langsung. Kalau pertemuan langsung itu angkatan-angkatan sebelumnya ini seru di kelas. Nah, mereka memilih jadi tidak begini ya, intinya tidak pada mengajarkan materinya sedikit saja, hanya sekedar pengantar karena harus ada materi ya. Saya berharap mudah-mudahan pekan depan ya 2 pertemuan lagi ada sedikit perubahan ke arah itu. Lebih banyak kepada ininya ya, kepada modelnya, kepada pendekatannya. Ini masih lebih kepada materi dan media. Itu komentar pertama ya. Yang kedua, ya saya mau coba tanya satu persatu dasar saja. Kalau yang pertama tadi si Zulhijrah, materinya apa Zulhijrah tadi? Luas lingkaran, Prof. Oke, luas lingkaran. Oke, kalau Anda menyebut lingkaran, yang mana Anda masuk lingkaran itu? Kalau misalnya bawa media masuk di kelas, kalau menggunting kertas karton, ini seperti yang mana itu Anda maksud? Tunjukkan ke siswa, bahwa anak-anak, yang mana itu lingkaran? Yang mana itu lingkaran? Coba jawab. Apakah yang Anda pegang setelah dibuat bola atau yang mana? Coba jelaskan ke kita. Bentuk bendanya, Prof. Kayak permukaan yang di luarnya itu. Itu yang di luarnya? Yang misalnya yang kayak begini, Prof. Ada gambar begini. Anda punya contoh di situ? Yang mana lingkarannya? Oke, yang mana? Yang ini, Prof. Yang itu? Yang itu lingkarannya ya? Yang ini yang sebelah. Tunggu. Terus kalau Anda gunting bentuk bulat, Anda gunting bawa masuk di kelas. Yang mana Anda bawa masuk? Apa itu lingkaran sebenarnya? Coba, apa lingkaran? Lingkaran adalah coba dijawab dulu. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan satu titik tertentu tertentu. Ya. Titik itu dimensi 0 ya. Tidak punya tinggi, tidak punya lebar, tidak punya panjang. Jadi tidak ada barangnya kan? Tidak ada barangnya. Sepakat, tidak ada barangnya kan? Kan tidak bisa dilihat. Berarti tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dibawa masuk di kelas. Nah, kalau tadi Anda tunjukkan ban mobil, itu kan benda yang berbentuk lingkaran saja ya. Jadi sebenarnya ini ada 2 definisi yang Anda harus bangun. Yang pertama definisi lingkaran itu sendiri, kemudian kedua definisi luas daerah lingkaran. Jadi sebenarnya yang kita maksud
lingkaran itu kalau digunting kertas karton baru dibawa masuk kelas, itu adalah luas daerah lingkaran. Karena lingkarannya tidak bisa dipegang, tidak ada apa-apa, tidak ada barangnya. Nah, ini meluruskan konsep ya. Jadi ini untuk menjelaskan ini harus digabung dua definisi. Definisi tentang lingkaran itu sendiri Anda benar. Kemudian definisi luas daerah lingkaran yang selanjutnya kalau dipadukan menjadi luas daerah lingkaran. Itulah yang Anda gunting, bawa masuk di kelas dan tunjukkan kepada siswa. Nah, begitu ya? Jelas ya? Siapa? Sulhijrah? Iya, Prof, jelas. Ya. Oke, pindah ke pemateri kedua. Apa materinya tadi? Min, median, modus, data tunggal, Prof. Oke, min, median, modus. Min itu rata-rata, ada juga biasa bilang rata ya. Ini untuk data tunggal. Iya, Prof, untuk SD. Ya, untuk SD. Ya. Oke. Kalau misalnya Anda mau supaya mereka paham cepat menghitung rata-rata, coba Anda saya kasih data. 5, 6, 7. Berapa rata-ratanya? Bagaimana caranya? 5, 6, 7. Berapa rata-ratanya? 6. 6. Kenapa bisa 6? Bagaimana caranya? Ditambahkan itu semua jumlahnya terus dibagi 3. Oh, salah. Ada yang bisa bantu supaya cepat? Tidak usah ditambah baru bagi 3. Kalau yang begini data cuma 3 data. Yang 7-nya dipindahkan ditambah ke 5. Ya, begitu. Jadi tidak usah dibagi. Jadi ada waktunya orang pakai rumus. Ada juga ya langsung saja lebih mudah. Ya. Itu median itu maksudnya apa tuh? Bagaimana definisinya median data tunggal? Nilai tengah setelah data diurutkan. Oh, setelah diurutkan. Itu penting ya? Iya. Diurutkan itu penting ya? Iya. Oke, kalau modus? Nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Bagaimana kalau kehidupan sehari-hari, misalnya pemilihan kepala daerah atau apa, bagaimana caranya menggunakan modus? Dan bagaimana caranya dan kira-kira bagaimana cara kita lihat manfaatnya segera? Bisa yang ya? Yang paling banyak. Misalnya Anda mau, ya jadi Anda misalnya diminta coba survei, siapa? Apa nih? Shirley deh. Iya, Prof. Coba Shirley survei. Bantu siapa yang bakal calon pemenang ini di pemilihan. Anda dari kabupaten mana? Bulukumba. Bulukumba. Nomor urut berapa yang akan menang? Anda bisa bantu itu ya dengan mengambil sampel yang tepat ya. Misalnya di kecamatan ini. Caranya kecamatan ya dianggap satu klaster. Kecamatan ini Anda mengambil mungkin area sampling ya. Anda bagi dulu ada bagian barat, selatan. Ini satu kecamatan. Kalau Anda membuat satu kabupaten boleh juga. Jadi misalnya area ada bagian selatan, utara, barat, timur, tengah. Kemudian di setiap bagian itu diwakili oleh beberapa kelurahan atau desa. Ya, misalnya di bagian barat desa apa wakilnya, bagian timur. Kemudian desa nanti diwakili oleh beberapa RW. RW diwakili RT, RT diwakili oleh KK. Itu Anda bisa bantu itu dengan modus memprediksi siapa pemenangnya. Ya, jadi coba kita juga bergerak keluar ya, jangan hanya yang dipelajari untuk jadi guru atau diajarkan. Itu semua bidang bisa kita pakai. Oke, begitu ya. Oke, yang ketiga siapa? Yang ketiga Siti Hardianti. Apa materinya? Materinya apa? Apa materinya? Perbandingan. Putus. Perbandingan apa? Pecahan kelas 3, Prof. Perbandingan pecahan kelas 3. Oh, Perbandingan pecahan kelas 3. Apa itu pecahan? Bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut dengan A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut dengan B tidak sama dengan 0. Itu saja?
Kalau 4/2, apakah itu pecahan? Tidak ada yang dilanggar definisi Anda. Pecahan, Prof. 4/2 Iya, pecahan Prof. ya? Yang lain setuju kalau 4/2 pecahan? 4/2 pecahan. Yang lain setuju? Halo, coba ngomong coba. Buka dulu mute-nya. Ambil suaranya. Siapa? Siapa yang bicara? Setuju 4/2 pecahan? Setuju. Halo? Marni? Tidak, Prof. Tidak. Dia bukan pecahan ya, Marni ya? Iya, Prof. Bukan pecahan itu 4/2. Salah ini yang ambil bagian. 4/2 itu kan 2. Iya, Prof. Bulat. Masa pecahan? Itu namanya bentuk pecahan. Tapi bukan bilangan Bentuk pecahan. Karena ada pembilang, ada penyebutnya. Jadi ada syarat yang Anda tidak sebut satu. Coba sebut. Coba sebut satu syarat. Ada yang Anda tidak sebut tadi. Bilangan berbentuk. 1/2, Prof. Syaratnya. Bilangan yang berbentuk A per B, B tidak 0. Apa lagi syaratnya? AB bilangan bulat, apa lagi? Apa lagi syaratnya? Ada satu syarat yang Anda tidak sebut. Makanya Anda salah. B tidak boleh? Lebih besar dari A. Masa tidak boleh besar? B tidak 0. 7/6 itu pecahan. Oh iya. Nggak boleh sama dengan Apa 0. syaratnya? AB anggota bilangan desimal, hasilnya bilangan desimal tuh. B tidak. Masa. B tidak habis. Tidak boleh. Siapa Shirley ini? Sulit. Shirley ya? Shirley kenapa? Apa syaratnya? B bukan faktor dari A. Tidak boleh itu B faktor dari A. Kalau B faktor dari A namanya bilangan rasional. Coba 10/5. Itu bilangan rasional. Karena hasilnya 2. Jadi tidak boleh B faktor dari A. Tadi ada yang balas kelipatan. Tidak boleh A kelipatan dari B. Karena ini kalau dia kelipatan itu namanya bukan pecahan. Dia bilangan rasional. Paham ya Shirley ya? Halo? Sri Hardianti, Prof. Oh, Sri Ya, Prof. Hardianti. Paham ya? Iya, Prof. Iya, jadi jangan hanya B tidak 0. B bukan faktor dari A. Atau A bukan kelipatan dari B. Tadi Anu Setiawan baru saja ajarkan itu. Oke, Vivi. Apa materinya, Vivi? Barisan dan deret aritmatika, Prof. Apa itu barisan? Ya. Apa itu barisan? Apa itu barisan? 1, 3, 5. Itu contohnya. Definisinya apa itu barisan? Contohnya itu. Ayo cepat, tadi saya kasih nilai A ini saya kurangi kalau Anda tidak dapat jawab. Ternyata bagus tadi penjelasannya. Tapi saya mau kurangi kalau Anda tidak jawab ini. Ayo buka dulu mute-nya, cepat. Buka mute. Jangan di-mute suaranya kalau ditanya. Vivi ya? Halo Vivi, mute suaranya Vivi. Iya, Prof. Coba dijawab, apa itu barisan? Oke, Anda tidak bisa jawab. Oke, apa bedanya barisan dengan deret? Berurut. Berurut. Apa bedanya barisan dan deret? Apa bedanya barisan dan deret? Ini saya kurangi nilainya ya. Barisan dan deret apa bedanya? Ya, tadi tampilannya bagus sekali cara mengajarnya ini tadi. Tadi saya kasih 93, sekarang turun 91. Kurangi lagi kalau bisa jawab. Barisan deret apa bedanya? Jangan di-mute suaranya. Ya. Oke, pindah ke ini Anda tidak belajar ini. Miftah. Anda tidak belajar. Miftah, halo Miftah. Ya, Prof. Apa materinya? Konversi satuan panjang, Prof. Konversi satuan panjang.
Oke. Apa maksudnya itu satuan? Satuan panjang. Jadi Kan ada satuan, tunggu dulu. Ada satuan luas, ada satuan panjang, ada satuan volume. Ya. Apa maksudnya itu satuan panjang? Jadi satuan panjang itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur tinggi, volume, lebar, jarak. Ya, satuan panjang saya tanya. Satuan panjang dulu. Satuan panjang. Satuan panjang, Prof. Beda kalau satuan luas, itu persegi namanya. Ini satuan panjang. Jadi satuan panjang merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur. Ada kata satu, ini satuan. Ini kata kuncinya satuan. Kemudian kata kunci kedua panjang. Karena ada juga satuan luas. Kalau satuan luas apa? Anda tahu apa? Persegi. Saya bantu ya. Persegi. Kalau satuan isi? Volume, Prof. Volume. Jadi apa maknanya satuan di situ? Kata satuan apa maknanya? Apa makna itu kata satuan? Satuan berarti apakah berpangkat satu? Bagaimana? Berpangkat satu. Adakah satuan luas, ada satuan volume, ada satuan panjang. Yang Anda jelaskan tadi satuan panjang. Iya, Prof. Yang saya cuma tanya apa maksudnya itu kata satuan itu penting itu. Ya. Penting itu kata satuan. Apa maksudnya? Siapa bisa bantu? Marni, Alifa. Satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Pembanding ya. Anda bilang pembanding. Ada jawaban lain? Kita dengar jawaban lain. Kata satuan ini penting. Anda harus paham maknanya ini satuan. Nanti kalau analis data, ada namanya unit analysis. Mendeskripsikan ukuran panjang, Prof. Mendeskripsikan ukuran panjang. Ada yang lain lagi? Kita tunggu dulu yang lain. Memastikan kebenaran pengukuran, Prof. Pasti kebenaran pengukuran. Yang lain coba ngomong, yang lain yang ngomong supaya kita tahu pendapatnya. Kalau yang lain ngomong. Ukuran suatu besaran, Prof. Ukuran suatu besaran ya. Itu umum. Tadi ada besaran lain. Ada? Belum ada yang tepat. Masih ya belum tepat begitu. Setiawan apa? untuk memastikan kebenaran. Ini ya kecil-kecil itu yang dinyatakan, yang disebut itu harus dipahami maksudnya ya. Kata satuan saja itu penting sekali. Penting sekali itu ya. Karena kata bisa kita apa maknanya. Saya kasih kesempatan lagi sedikit. Siapa yang mau berpikir? Coba jawab. Utamanya yang presentasi. Saya Prof bisa. Coba nama karena saya pakai HP ini tidak ada semua di layar. Setiawan, Prof. Setiawan coba. Satuan itu adalah pengukuran untuk memastikan kebenaran. Yang kebenaran. Oke, ada lagi yang lain coba, yang lain. Kita dengar dulu ya, tentu punya pendapat. Sepul apa Sepul? Saya Prof. Ukuran Ya. satu besaran. Yang mau dijawab ini kata satuan. Karena ada satuan panjang, satuan luas, satuan isi. Ukuran satu besaran, Prof. Satuan. Ukuran. Tapi luas juga begitu. Nilai standar bagi pembanding alat ukur.
nilai standar. Ya terlalu luas, tapi yang mengarah begitu, tapi terlalu luas. Jadi satuan panjang, sekarang coba satu satuan panjang. Ada kata satu satuan panjang. Saya tambah supaya jelas. Suatu acuan, Prof. Nilainya, Prof. Satu acuan. Oke, saya bantu ya. Nilai. Nilai memang. Besaran. Satuan itu maksudnya, satuan panjang itu artinya ukuran terkecil, ya. Ukuran terkecil yang menyatakan, jadi ini kata terkecil ini penting ya. Kan nanti ada 2, ada 3, ada 4. Jadi ukuran terkecil yang menyatakan apa? Apa kalau dimensi apa? Menyatakan panjang dimensi berapa itu? Yang menyatakan satu dimensi. Jadi kalau satuan luas, ukuran terkecil yang mengatakan 2 dimensi. Jadi kalau orang bilang 2 dimensi itu yang dimaksud luas. Ukuran terkecil yang menyatakan satu dimensi. Panjang toh tidak ada lebarnya. Ya gitu. Tidak ada tingginya. Tapi kalau tinggi toh ya, misalnya tinggi tiang listrik 10 meter. Nah, berarti itu ukuran terkecilnya 1. Ukuran terkecilnya 1. Karena dia tingginya 11, ya kita sebut 11 meter. Tapi kalau luas, ya panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter, berarti ukuran terkecil yang menyatakan 2 dimensi. Ya, tapi karena dia 5 dan 10, tetap 1 itu petak-petak satuan yang dibuat menjadi 50 meter persegi. Ya. Jadi kalau 11 meter tadi tingginya tiang listrik, ada 11 satuan. Ada 11 kali 1. 1, 1, 1, 1. Sampai jadi 11. Sehingga menjadilah 11 meter. Kalau luas tanah tadi, ya, satuannya misalnya panjangnya 5 meter, lebarnya 10 meter. Berarti satuannya luasannya 5 kali 10, 50 meter persegi. Berarti ada 50 kotak-kotak. Ya, ada 50 kotak-kotak yang kotak-kotak itu ukurannya satuan. Ada 50 kotak di dalam. Paham? Sudah paham ya? Ada 50 kotak. Berapa panjangnya itu kotak kecil di dalam? Yang 50? Halo? Tadi panjangnya iya. 1. Lebarnya berapa? Ini tidak persegi panjang. Ini persegi panjang ini kan? Atau yang persegi dulu? Persegi dulu. Misalnya persegi itu lebar tanah, katakanlah panjangnya 10 meter, lebarnya 10 meter. Berarti ada 10 kali 10 kan? Berarti 100 meter persegi ya? Iya, Prof. Paham ya? 100 meter persegi. Berapa kotak kecil di dalam yang ukurannya 1 meter kali 1 meter? 100. Nah, itulah yang disebut satuan. Satuan itulah yang menentukan banyakkan. Jadi 100 itu terbentuk dari 1 sekian 1. Sekian 1 luas 1. Kalau 100 meter berarti 1 meter, 1 meter panjang. Jadi ukuran terkecil yang menyatakan 1 dimensi. Kalau luas ukuran terkecil yang menyatakan 2 dimensi. Kalau isi berarti ukuran terkecil menyatakan 3 dimensi. Nah, begitu ya. Oke, Setiawan. Apa judulnya materinya? Kelipatan bilangan, Prof. Kelipatan. Ya, Prof. Ya,
Apa maksudnya itu kelipatan? Dalam hubungannya dengan jumlah. Misalnya 2 kali 3. Apa maksudnya itu 2 kali 3? Ya, kelipatan. Apa itu maksudnya 2 kali 3? Saya tidak tanya berapa hasilnya. Kalau hasilnya Anda tahu 2 kali 3, 6. Tapi apa maksudnya itu? 2 kali 3. Coba jelaskan. Silakan. Coba sedikit. Masa 2 kali 3 tidak tahu jelaskan? Halo, Setiawan? Setiawan keluar ya? Keluar, Prof. Halo. Lari Setiawan ini. Kenapa tiba-tiba keluar? Tadi tidak pernah keluar. Maaf Prof, jaringannya bermasalah tadi Prof. Nah, apa maksudnya itu 2 kali 3? 2 kali 3. Ya Prof. Apa maksudnya itu 2 kali 3? Oh, ya Prof. Maksudnya itu Prof, 2 kali 3 itu perkalian bilangan asli dengan bilangan itu sendiri. Waduh. Masa itu jawabannya? Maksudnya. Siapa yang tahu apa maksudnya 2 kali 3? Bantu. Oh, maaf. Kamu nanya itu apa maksudnya 2 kali 3? 2 ditambah bisa juga? 2 banyak 3 kali, Prof. Ya, bagaimana? 2 ditambah 2 Bu, Prof, sebanyak 3 kali. 2, coba pakai bahasa sederhana saja yang Anda pakai. Oke, saya kira itu benar. Coba bahasa sederhana. 2 kali 3. Misalnya ada apa gitu. 2 kali 3. Salah tadi jawabanmu. 2 ditambah sebanyak 3 kali atau 3 ditambah sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3. Jangan dulu Setiawan, karena Anda tadi salah menjawab. 2 kali 3 dulu, saya tidak tanya 3 kali 2. Oh ya Prof, 2 kali 3 itu penambahan angka 2 sebanyak 3 kali. Salah, terbalik. Saya 3 tambah 3, Prof. 3 tambah 3. Mestinya 3 tambah 3. Masa jawaban Anda begitu? Terbalik itu. 2 kali 3 itu artinya 3 tambah 3. Kan 2 kali 3. Artinya, ini penjelasannya begini saya harapkan. 2 kali mengambil sesuatu, di sesuatu itu 3 isinya. Toh? Iya, Prof. Misalnya keranjang. 1 keranjang ada 3 mangga. Keranjang yang kedua juga 3 mangga. Jadi 2 kali saya mengambil keranjang 1, ngambil keranjang 2. Itu namanya 2 kali 3. 2 kali mengambil sesuatu, setiap saya ambil ada 3 isinya, kan jadi 6. Nah, ini kalau dasarnya ini kurang semua ini saya lihat nih. Kalau 7 kali 3, Marni. 7 kali 3, Marni. Apa maksudnya 7 kali 3? Arti 7 kali mengambil, 1 kali mengambil itu 3. Ya, 7 kali. Kalau dibuat dalam bentuk jumlah? 7 ditambah 7 ditambah 7. Ih, masa begitu? 3 kali 3 dijumlahkan sebanyak 7 kali. Iya, 3 tambah 3 3 tambah 3 sampai 7 kali. Oh, iya. Aduh, tak balik-balik caranya ini, paham semua ini. Penjumlahan berganda. Oke, ini. Saya kira begitu. Persiapkan baik-baik ya, pekan depan lebih banyak kepada metode, pendekatan, model, strategi ya. Kalau hanya materinya kita anggap sudah tahu. Jadi yang penting ini bagaimana mengajarkan begitu.
bagaimana mengajarkan. Saya kira cukup ya. Cukup. Pekan depan 2 kali lagi insya Allah. Nah begini, sesudah kuliah kita ini selesai, mudah-mudahan bisa dipercepat ini Setiawan. Kalau bisa pekan depan 2 kali. Oh, siap, Atau Prof. pekan ini 2 kali. Saya mau membantu Anda, S3 sudah, mengaitkan judul S1-nya, S1 skripsi maksud saya, dengan judul rencana S2 untuk disajikan di seminar internasional. Seperti itu tahun lalu, siapa yang tidak menyajikan di tempat ini boleh mencari di tempat lain, ya. Tapi tunjukkan nanti sertifikat dan dimuat di proceeding. Ini aturan sudah lama kita terapkan, hanya baru 2 kali untuk internasional. Tidak boleh seminar proposal sebelum Anda seminar internasional. Oleh karena itu, tugasnya ini setelah kita selesai ini, nanti Anda buat bentuk matriks, judul S1-nya ini. Judul rencana judul S2 ini. Oh, nanti saya arahkan judul artikel internasionalnya ini. Jadi nanti Anda sajikan ya. Anda sajikan. Nanti sudah ada flyernya, nanti lihat berapa pembayarannya. Kalau Anda tidak dimuat jurnalnya, dikembalikan uang jurnal. Tapi yang tidak boleh kembali uang seminar. Tapi mujur sekali kalau bisa dimuat jurnal internasional. Itu Anda bisa kurikulum vitae-nya bagus untuk lanjut S3, bisa dapat beasiswa ya. Karena atau ada karya ilmiah yang bereputasi internasional. Tahun lalu kelas D paling banyak, 90% dimuat. Tapi ada S3, kelas S3 hanya kira-kira 10%. Hebat kelas D tahun lalu. Ya, jadi ini mau dibantu mengaitkan antara judul S1-nya dengan judul rencana S2. Kenapa perlu dikaitkan? Karena jurnal internasional tidak akan diterima kalau bukan hasil penelitian. Sementara Anda kan baru proposal, belum ada proposal malah, baru judul. Jadi belum ada data. Oleh karena itu, kalau digabungkan ini artikelnya, ya, nanti kan ini artikel isinya judul, kemudian pendahuluan, tidak ada kajian teori. Jadi digabung antara pendahuluan dengan kajian teori. Kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Setelah itu kesimpulan saran. Nah, pendahuluannya Anda ngambil dari S1-nya. Kemudian disuntik teori-teori baru dari S2-nya. Anda bisa cari di internet. Akhirnya menjadi kuat. Metodologinya, sisa tinggal dipertajam dari S1 semua, tapi dipertajam, diperbaiki, dan dibahasa Inggris kan. Untuk bab terkait dengan pembahasan, hasil pembahasan, hasilnya diambil dari S1, pembahasannya S1 sebagian, dibahas lagi dengan sinkronisasi teori-teori baru dari luar, dari S2-nya. Karena belum ada data Anda, maka data yang dipakai data S1. Begitu tahun lalu ya, dan itu berhasil. Karena Anda belum punya penelitian S2. S3 itu lain lagi, S2 ditarik bergabung dengan rencana disertasinya. Oke ya, setelah selesai kuliah ini. Tapi saya hanya bantu judul apa, nanti Anda sendiri kembangkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, makanya harus Anda perkuat sedikit kemampuan bahasa Inggris. Ya. Yang tidak ikut, belum bisa seminar proposal, sebelum menunjukkan ikut di tempat lain. Kita tidak paksakan ikut di sini, tapi harus ikut international seminar di mana saja. Ya. Kalau Anda ikut di sini, ya kita bantu fasilitasi untuk membantu sedikit bahasa Inggrisnya, dan mungkin juga pembayarannya lebih murah. Mungkin ya, karena kita sudah kerjasama dengan internasional. Sudah ada flyernya, sudah ada 5 pembicara dari 5 negara, tapi nanti pesertanya ya banyak negara itu. Ya, saya sendiri tidak jadi pembicara tahun ini karena serahkan kepada yang lain. Itu ya, setelah selesai kuliah ini. Ya. Saya kira begitu. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Saya, Prof. Oke. Ya, Eh, silakan Marni. Kalau nanti itu kita seminar, Prof, itu wajib berbahasa Inggris, Prof, mulai dari awal Ya. sampai akhir. Betul. Tapi tekniknya saya lihat bagi yang memang tidak bisa ya usahakan baca saja itu PowerPoint yang Anda buat. Toh kan PowerPoint yang Anda buat dalam bahasa Inggris. Oke. Latihan. Nanti kan ini Anda dikelompokkan itu ya, Anda dikelompok-kelompokkan. Semua tahun lalu juga semua bisa. Anda juga pasti insya Allah bisa. Ya, masa kalah angkatan tahun sebelumnya. Ya, kalau tidak ya baca saja itu. 10 menit saja paling lama satu orang. 10 menit saja. Karena banyak orang. Kita sudah S2 saja ada 70-an mungkin. Ditambah kelas komunitas 23. Ya sudah hampir 100. S3 ada 16. Sudah 116 maksudnya yang baru yang belum yang berikut tahun lalu. Kita sudah 120-an. Mana lagi pembicara dari negara lain, dari tempat lain. Ya kalau tidak begini, tidak ada level S2-nya tidak terlalu kental ya. Mungkin periode lain tidak lakukan, tapi ini ada dua dasarnya. Pertama, edaran dari Dirjen Dikti bahwa S2 itu harus dimuat jurnalnya di internasional. Ya, paling tidak menyajikan seminar internasional. Yang kedua, edaran rektor. Ada memang itu edaran rektor. S2 tidak boleh selesai kalau tidak menyajikan. Mungkin periode lain tidak, tapi nanti ada bahayanya. Kalau tidak memenuhi syarat, ijazahnya dicabut, ya tidak, di luar tanggung jawab kita. Karena sudah ada edaran, kita tidak lakukan. Jadi jangan mengatakan kenapa periode lain tidak, ya biarkan dia tidak. Oke ya, saya kira begitu. Jadi ya begitu Marni, ada lagi? Jadi bahasa Inggris, jangan takut. Yang lain yang tahun lalu juga mungkin lebih tidak baik daripada Anda. Anda lebih hebat, bisa. Masa Anda tidak bisa? Ya, Prof. Iya, insya-Allah ada lagi. Saya, Prof. Nah, bicara bahasa Inggris memang Kalau nanti Prof seminarnya ini online atau offline, Prof? online. Ya, betul. Ini penting. Kalau offline itu grogi. Ini makanya kita cepat-cepat karena masih online. Yang penting jangan sembunyi fotonya. Jangan sembunyi orangnya ya. Ya, online. Masih online. Ya, bagus pertanyaan. Ya. Pokoknya bikin. Ini masih banyak waktunya ya. Nanti tanggal insya Allah 13 Agustus. Sudah ada jadwalnya, sudah ada. Ya. Baik, cukup? Cukup. Insyaallah bisa, nanti kita bantu. Itu Yuliana ketawa-ketawa, berarti dia bisa, hebat itu Yuliana. Ajar juga temannya. Mau bertanya, Prof. Oh, mau bertanya malah. Kenapa ya? Kan tadi bilang ke Prof, kalau ada pengaitan judul dari S1 dengan S2, bagaimana dengan Ya. S1-nya yang non-pendidikan matematika, Prof? Ada non-pendidikan. Bagus. Kalau non-pendidikan begini, tahun lalu kita tempuh. Apakah Anda punya penelitian tentang pendidikan? Kalau tidak, caranya begini. Kerjasama dengan temannya yang pendidikan, Anda penulis pertama, dia penulis kedua, dan Anda yang biayai. Cari teman tak yang belum S2, ya, kasih tahu bila saya kasih masuk namanya, tapi kita berdua, bukan berdua, nanti mengikutkan juga calon pembimbingnya ya, kalau belum ada SK, misalnya Setiawan tanpa titel ya, Setiawan, Hamsa Upu, Muhammad Darwis. Jadi kita bertiga, Anda penulis pertama, jadi ada calon-calon pembimbingnya semua di Yusran. Hanya kita belum tahu siapa yang jadi karena baru usulan. Kita lihat saja. Kalau memang tidak jelas, nanti saya semua dampingi atau 50%. Tahun lalu ada 50% saya temani. Kalau belum jelas. Tapi harapan saya mudah-mudahan keluar SK sebelum kita seminar. Sebelum Anda submit.
ke panitia. Jadi begitu ya, Yuliana ya. Kalau Anda non pendidik S1, ajak salah satu temannya di pendidikan matematika untuk diseminarkan tesisnya, bekerja sama dengan Anda yang bayar, dia ikut namanya di nomor 2, pembimbingnya nomor 3 dan nomor 4. Jadi 3 penulisnya 4. Begitu. Ya, cari memang nanti kita bantu bahasa Inggris kan. Judulnya ya mungkin juga yang lainnya dibantu-bantulah. Cukup? Ada berapa orang non pendidikan di kelas Anda? Saya PGSD, Prof. 1 Oh, orang. PGSD 1 orang. Sudah jalan kuliah amfulannya? Kan 3 ya, Prof, yang disuruh program sudah jalan, 1, 2-nya luring, Prof. Jadi nggak sempat keikuti, Prof, yang 2 lainnya, Prof. Apa penggantinya nanti semester depan, Pi? Nanti menghadap ya. Siapa yang menghadap kemana? Ibu Nurwati? Irwan, Prof. Pak Irwan, oh ya Pak Irwan, ya. Walaupun 0 SKS, tapi itu wajib lulus. Oke, terima kasih. Sudah ya? Iya, oke. Baik, terus itu saya leave. Kita ketemu pertemuan berikutnya. Kalau ada waktu di pekan ini, kita 2 kali. Apakah hari Kamis atau besok, terserah, Sabtu. Kita cocokkan. Kalau kelas A sudah ada kesempatan saya, sudah salah besok sore mungkin. Jam 4. 2 kali. Supaya saya cepat arahkan artikel bahasa Inggrisnya. Ya, setelah itu Anda daftar. Ya, kita kasih webnya, halaman webnya untuk Anda daftar. Terima kasih ya, setiawan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Baik, kasih selamat. Sukses.